Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Setiawan, mahasiswa PPG Dajab batch 3 tahun 2022, LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL RPP 1 PPL 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Semangat? Semangat. Oke, semangat pagi. Pagi. Yes. Nah, supaya lebih semangat karena terlihat sangat semangat, silakan semuanya boleh berdiri terlebih dahulu. Oke, kita biasa menyanyikan yel-yel yang sering kita nyanyikan juga, maka hari ini siang ini kita nyanyikan yel tersebut. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk dada, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk paha, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati bilang semangat. Kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan boleh duduk kembali. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, semuanya sehat. Hari ini sebelum dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran semuanya ya. Yang disebut namanya silakan bisa mengucapkan hadir. Yang pertama, Happy Puspasari. Kemudian Dika Pratama. Hadir. Dinda Jelita. Hadir. Erlangga. Hadir. Pahira. Hadir. Patir. Hadir. Jidan. Hadir. Muhammad Haikal. Hadir. Muhammad Lakli. Hadir. Meida. Hadir. Muhammad Wifa. Hadir. Nabila. Hadir. Naila. Febrian. Hadir. Queen. Hadir. Yasa. Hadir. Radika. Hadir. Randy. Hadir. Rizky. Hadir. Semi. Tiara. Hadir. Wina. Hadir. Sebelum dimulai pelajaran kita hari ini, maka alangkah lebih baiknya kita mulai dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan mudah-mudahan kita selama belajar diberikan kelancaran dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Muhammad Rifat Firdaus untuk memimpin pembacaan doa. Dilanjutkan dengan membacakan surah pendek. Dalam kesempatan ini surah yang kita baca adalah surah Atin. Boleh dibaca semuanya secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun waturi sini wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus
belajar, coba semuanya cek kerapihannya terlebih dahulu. Ya, silakan cek kerapihannya, kemudian kebersihannya juga silakan bisa dicek. Ya, barangkali ada yang belum rapi, mohon untuk segera dirapikan supaya semuanya bisa siap untuk belajar. Ya, ya. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Siap belajar? Siap. Siap belajar. Setelahnya kita tadi membacakan doa juga pembacaan surah pendek, maka kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alhamdulillah wa syukurillah, setelahnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka kita sekarang menginjak kepada materi yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Materinya adalah tentang bulan Ramadan yang indah, ya. Bulan Ramadan yang indah. Nah, materi ini sebetulnya sangat erat kaitannya dengan materi yang sebelumnya telah kita pelajari, ya. Coba, ada yang ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita ketahui bahwa kitab-kitab Allah itu ada berapa? Nah, yang pertama Zabur, yang kedua yang ketiga yang keempat Nah, salah satunya ada kitab Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam, yaitu kita sendiri. Nah, di dalam Al-Quran tersebut banyak sekali perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita semua, yaitu salah satunya adalah perintah puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Maka di sini dikatakan bahwa bulan Ramadan yang indah. Ya, sebelum ke materi, maka kita harus mengetahui dulu kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pada materi bulan Ramadan yang indah. Adapun kompetensi inti pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang lugas, jelas, sistematis, dan logis.
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sementara untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasar 1.10, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2.10, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. 3.10, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. 4.10, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Untuk indikatornya 1.10.1, menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2. Puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. 4.10.1, menjelaskan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Sementara untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan 1. Peserta didik terbiasa menjalankan kewajiban berpuasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2. Melalui pembelajaran menggunakan model discovery learning, membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis syarat dan ketentuan puasa Ramadan dengan tepat. Yang ketiga, setelah diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat mengaitkan ketentuan puasa Ramadan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Anak-anak semuanya, sebelum pembahasan kepada materi, di sini Bapak akan membagikan lembaran untuk soal pretest supaya kita juga bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian untuk materi kali ini. Ya, sekarang Bapak bagikan, silakan nanti dikerjakan, waktunya 5 menit. Oke, sudah semuanya dikerjakan? Oke, silakan boleh dikumpulkan ya semuanya. Materinya adalah tentang ketentuan puasa Ramadan. Coba, apakah puasa itu? Ada yang tahu? Apa itu puasa? Apa? Menahan diri. Oke, selanjutnya apa lagi? Arti dari puasa? Merupakan ibadah. Nah, semuanya hari ini supaya kita lebih paham materi tentang ketentuan puasa Ramadan yang ada dalam materi kita ini, maka kita sama-sama lihat video berikut ini. Adalah wajib bagi orang Islam yang sudah balik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan tentang perintah puasa adalah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Itulah dalil yang memerintahkan tentang ibadah puasa. Adapun hadis tentang puasa Ramadan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegakkan sholat 5 waktumu, berpuasalah di bulanmu Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu, dan taatilah para pemimpin-pemimpinmu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Tuhanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan puasa. B. Ketentuan-ketentuan puasa. Ketentuan puasa itu terdiri dari 3. Yang pertama, syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Dan yang ketiga, rukun puasa. Tadi kita sudah melihat video yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini. Nah, selanjutnya coba kita lihat slide PowerPoint ini, kemudian coba dibaca oleh Dika. Silakan baca. Boleh sambil berdiri. Adalah wajib bagi orang Islam yang sudah. Oke, terima kasih untuk Dika. Tepuk tangan untuk Dika. Dari bacaan yang sudah dibaca barusan oleh Dika, kita bisa mengetahui bahwa makna puasa itu ada 2, yakni secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, puasa artinya menahan. Sementara secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa, serta mengendalikan hawa nafsu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian juga bisa kita lihat di sini bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Hukumnya adalah wajib. Nah, coba kita baca sekali lagi secara bersama-sama. Ikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu adalah ayat tentang ibadah puasa Ramadan. Nah, selanjutnya tadi dikatakan bahwa ada hadisnya, yaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegakkanlah sholat 5 waktumu, berpuasalah di bulanmu yaitu Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu, dan taatilah para pemimpinmu, niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Tuhanmu. Ya, itu adalah tujuan kita. Kita ingin masuk surga semuanya. Amin ya robbal alamin. Makanya harus menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan puasa Ramadan. Coba Nabila bacakan ketentuan-ketentuan puasa. Apa saja? 1. Syarat wajib puasa. 2. Syarat sah puasa. 3. Rukun puasa. Ya, itu adalah ketentuan puasa Ramadan. Kemudian yang pertama, di sini ada syarat wajib puasa. Coba Erlangga bacakan. Syarat wajib puasa apa saja? Puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seorang, maka orang tersebut wajib berpuasa, yaitu di hari lain setelah sembuh. Nah, itu adalah syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa ada berapa?
Empat. Sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Erlangga. Tepuk tangan dulu untuk Erlangga. Oke, selanjutnya syarat sah puasa. Coba Muhammad Rifa bacakan. Syarat sah puasa. Artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang maka puasanya sah. Yang diperbolehkan berpuasa Pasti Muhammad Rifa sudah mengatakan itu. Rukun puasa di sini ada berapa? Ada dua. Jadi rukun puasa ada dua, maka di sana dikatakan ada berapa niat puasa. Ya, semuanya apa niat puasa? Oke, coba secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin hadari fardhi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Baca bareng-bareng. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah hal yang dapat membatalkan puasa. Coba, apa saja? Satu. Dua. Yang ketiga. Empat. Lima. Yang keenam. Oke, selanjutnya ada hal-hal yang makruh dikerjakan ketika berpuasa. Coba bacakan seri. Ya, coba bacakan. Hal yang makruh dikerjakan ketika berpuasa. Oke, itu adalah hal yang dapat membatalkan atau hal yang makruh dikerjakan ketika kita berpuasa. Ya. Selanjutnya ada hal-hal yang boleh seseorang tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit. Yang kedua, musafir atau dalam perjalanan. Yang ketiga, orang yang tidak mampu berpuasa karena usianya sudah lanjut. Yang keempat, perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian, hukum bagi orang yang meninggalkan puasa bisa dilihat di sana. Yang pertama adalah wajib mengqadha. Mengqadha itu artinya mengganti puasa di hari yang lain bagi orang yang sakit, musafir, hamil, dan menyusui. Kemudian yang kedua, wajib membayar fidyah, ya, memberi makan fakir miskin dan tidak wajib mengqadha bagi orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kemudian yang ketiga, wajib mengqadha dan membayar fidyah bagi perempuan hamil dan menyusui yang takut membahayakan bagi anaknya. Dan yang keempat, wajib mengqadha dan wajib membayar kafarat atau denda bagi pasangan suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan Ramadan. Dengan catatan yaitu memerdekakan budak, kemudian jika tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, itu adalah materi kita kali ini. Nah, sekarang coba dilihat di sana ada materi ajarnya yang sudah dibagikan. Ya, ada materi ajar di sana. Kemudian di sini juga Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada ya, silakan boleh diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada ya, yang menyangkut pada materi yang sudah kita bahas ya. Bisa dilihat di sana, kemudian juga bisa dilihat tadi pembahasan di video, juga pembahasan barusan dari slide PowerPoint yang sudah dibahas oleh kita semua. Nah, setelahnya kita melihat video, kemudian slide PowerPoint, dan sudah diidentifikasi berbagai masalah yang belum dipahami, maka silakan boleh ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3.
nanti boleh dijawab oleh kelompok yang lain ya, supaya kita sama-sama saling bertukar informasi. Ya silakan kelompok 2, Pak, coba. saya ingin bertanya, mengapa perempuan yang sedang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa? Oke, pertanyaannya itu ya. Coba dari kelompok mana yang bisa menjawab? Saya ingin menjawab. Iya, boleh. Coba. Karena mematikan dengan hanya. Oke, ya itu jawabannya. Jadi pertanyaan dari Nabila tadi kan, kenapa perempuan hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa? Nah jawabannya adalah barusan sudah dijawab oleh Tiara, yaitu karena khawatir terhadap anak-anaknya. Kesehatan anaknya bisa terganggu ketika memaksakan berpuasa. Itu jawabannya. Paham? Ya kalau alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk Nabila dan Tiara. Nah, sekarang anak-anak semuanya, supaya kita lebih memahami dan juga adanya kolaborasi di antara kelompok, maka sekarang kita akan melaksanakan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok ini silakan nanti Bapak bagikan lembarannya, boleh kalian sama-sama berdiskusi, sama-sama bermusyawarah apa yang erat kaitannya dengan materi yang ada di dalam lembaran ini. Ya, silakan boleh semuanya saling bertukar informasi di kelompoknya masing-masing. Silakan ditulis nama anggotanya. Kemudian nanti persiapkan satu orang untuk membacakan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Silakan. Ayo, kerja sama bareng-bareng. Oke, semuanya sudah beres ya untuk berdiskusinya? Nah, sekarang kita sama-sama presentasikan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang akan diwakili oleh masing-masing perwakilan dari kelompoknya. Nah, sekarang untuk kelompok 1, perwakilannya Fatir, silakan ke depan. Untuk belajar hasil diskusinya. Sini. Kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan yang bisa meningkatkan derajat takwa yaitu tarawih dan sholat berjamaah, karena dengan sholat tarawih maka amalan ibadah kita di bulan Ramadan menjadi sempurna. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fatir dan untuk ya, Nabila ya. Kemudian kelompok 2, coba kelompok 2, Nabila. Kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan yang bisa meningkatkan derajat takwa yaitu tadarus Al-Quran, karena pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan sehingga amalan ibadah akan semakin banyak. Ya, tepuk tangan untuk Nabila dan kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Tiara, silakan perwakilannya. Kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan yang bisa meningkatkan derajat takwa yaitu sedekah, dengan sedekah maka pahala yang akan Allah berikan berlipat ganda. Salah satunya dengan memberikan makanan untuk berbuka puasa. Ya, terima kasih untuk Tiara dan kelompok 3. Tepuk tangan. Ya, dapat kita simpulkan dari kelompok 1, kemudian pemaparan kelompok 2 dan pemaparan kelompok 3 bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan yang sejatinya bisa menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah Kegiatan yang dilakukan ya apa pertama? Coba
tarawih. Sholat tarawih. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sholawat. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan derajat takwa. Ya, betul. Oke. Sampai sini semuanya bisa dipahami? Semuanya? Kalau sudah paham semuanya, sekarang kita akan melaksanakan post test. Ya, post test sebagai tolak ukur. Ya, sebagai tolak ukur sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Ya, Bapak bagikan soal post test. Oke, sudah semuanya? Oke, silakan mulai dikumpulkan. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Alhamdulillah semuanya sudah selesai melaksanakan prosesnya. Nah, sebelum ditutup, ya, kita sama-sama. Nah, di pertemuan kita kali ini kita simpulkan apa yang kita bahas, bahwa yang pertama adalah tentang ketentuan puasa Ramadan. Ya, kita mengetahui arti dari puasa itu, hukumnya, kemudian ketentuan puasanya baik berupa syarat sah, syarat wajib, dan rukun puasa. Nah, nanti di pertemuan kita selanjutnya atau pertemuan kedua kita akan membahas tentang amalan di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa dipahami oleh semuanya dan bisa diamalkan juga di kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Oke, semuanya sekarang boleh beres-beres terlebih dahulu. Ya, silakan. Oke, silakan boleh beres terlebih dahulu. Kemudian dicek kembali kebersihannya ya. Misalkan yang di bawahnya masih ada yang kotor, boleh dibersihkan terlebih dahulu atau ditutup dulu, nanti dibuang ke tong. Oke, semuanya siap? Kalau siap, sekarang kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak, mungkin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pulang boleh dari kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan. Kemudian kelompok 1 dahulu. Ya, kelompok 1.